Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aziza Maulidia yang pada kesempatan kali ini akan ngobrol seputar salah satu program yang ada di Prodi S1 Akuntansi Unusa. Dan pada kesempatan kali ini aku sudah bersama dengan Ketua Program Studi S1 Akuntansi Unusa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sisa. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita bakalan tanya-tanya nih Bu seputar salah satu program yang kemarin Ziza tuh barusan lihat di brosurnya. Namanya adalah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Oke. Nah teman-teman, di sini udah pada tahu belum sih siapa sih Ketua Prodi S1 Akuntansi Unusa ini? Baik Ibu mungkin boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Triwahyuning Tias, Kaprodi S1 Akuntansi Unusa. Baik, Ibu, kemarin tuh Ziza tuh waktu di Unusa sempat dapat brosur. Nah, di dalam brosurnya itu ada salah satu program, yakni program rekognisi pembelajaran lampau, di mana Prodi S1 Akuntansi ini juga mengadakan program tersebut. Kalau boleh tahu seperti apa sih program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau? Baik, RPL ini adalah sebuah program dari pemerintah, ya, yang ditujukan untuk meningkatkan angkatan kerja yang terdidik dengan berkeahlian. Nah, RPL ini memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang memiliki pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, berarti kan ini diberikan untuk para pekerja seperti itu. Betul. Ya. Otomatis ketika para pekerja, apakah ada kriteria tertentu untuk dapat mendaftar di dalam program RPL ini? Oke. Untuk kriterianya pendaftar untuk RPL yaitu bisa dari masyarakat yang lulus SMA atau sederajat ya, SMK gitu, atau juga bisa yang pernah kuliah. Nah, itu nanti akan dikonversi ke SKS mata kuliah. Selain itu, pendaftar juga melampirkan portofolio kerja, tentunya disahkan oleh pimpinan tempat dia bekerja. Oke, berarti kan itu digunakan untuk para pekerja ya Bu ya? Betul. Betul. Kemudian nantinya ketika mendaftar tersebut adanya konversi itu ya? Iya. Berarti pertanyaan Ziza ini apa sih yang membedakan program RPL dengan jalur masuk reguler gitu? Oke, yang paling terlihat perbedaan antara program RPL dengan reguler itu adalah masa studi lulusnya. Masa studi RPL ini paling cepat itu 1 tahun, jadi 2 semester ya. Paling lama 4 semester, jadi 2 tahun. Tapi kalau reguler, mahasiswa harus menghabiskan masa studi 4 tahun, paling cepat 3,5 tahun. Nah itu perbedaan yang paling mencolok lah. Oke baik teman-teman, jadi perbedaan dari prodi dari program RPL dan juga dari jalur reguler adalah kalau misalkan RPL itu dapat ditempuh dengan minimal 1 tahun atau 2 semester, sedangkan untuk program sarjana itu dapat ditempuh 4 tahun atau paling cepat 3,5 tahun. Jadi ini lumayan memangkas juga ya Bu ya? Betul. Sangat efisien dengan para karyawan dan juga pekerja seperti itu ya. Iya, betul. Baik Ibu, tadi kan sempat disebutkan ya bahwasanya adanya program RPL ini kan memangkas masa studi seperti itu sehingga efisien dan juga efektif bagi para pekerja ataupun karyawan. Sebenarnya apa sih alasan mendasar gitu ya dari Prodi S1 Akuntansi membuka program RPL ini? Oke. Alasan yang paling mendasar untuk Prodi membuka RPL adalah fenomena saat ini itu di dunia usaha dan dunia industri itu sangat memperhatikan status pendidikan, status lulusan. Nah, ketika pegawainya itu lulusan sarjana, maka ada peningkatan jenjang karir yang lebih mudah dicapai. Sehingga Akuntansi Unusa membuka RPL untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan menempuh di jenjang pendidikan tinggi agar lebih mudah peningkatan jenjang karir di perusahaan tempat dia bekerja, untuk meningkatkan penghasilan di tempatnya dia bekerja, itu sih. Oke, jadi tujuannya adalah untuk
meningkatkan jenjang karir para pekerja, membantu Betul. ya, Iya, dan juga membantu. membantu pemerintah juga ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan program ini tuh berlaku di Prodi S1 Akuntansi? Oke, kita mulai program RPL di akuntansi sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022. Iya. Berarti di tahun 2022 sudah ada mahasiswanya? Sudah ada ya, salah satunya itu dari BUMN di Blok Cepu. BUMN Blok Cepu. Iya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mendaftar nih Iya. di program RPL, untuk sistem pembelajarannya seperti apa Ibu? Oke, pembelajaran RPL di UNUSA ini full online ya. Jadi dimanapun berada mahasiswa di luar kota bisa menempuh pendidikan RPL di UNUSA karena full online. Berarti memudahkan juga ya Bu ya, karena Iya. full online dan juga Betul. bisa diakses di mana-mana. Iya. Seperti itu. Kemudian tadi kan sempat disampaikan ya bahwasanya ada portofolio dan lain sebagainya. Seperti itu, bagaimana sistem penilaiannya dan juga peninjauan dari asesor? Oke, baik. Untuk terkait asesmen, penilaian dari portofolio kerjanya, pendaftar, itu nanti akan kami rekognisi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga misalkan nih contoh nih, di tempat kerja saya pernah ditugaskan oleh pimpinan mengurus PPh 21, PPh 23, maka peserta tersebut, mahasiswa tersebut tidak perlu lagi mengambil mata kuliah perpajakan. Nah, hal-hal seperti itu sangat bermanfaat atau sangat menguntungkan bagi pekerja untuk sedikit masa studinya di RPL ini gitu. Nah, selain itu juga terkadang asesor meminta bukti tambahan. Tidak hanya melalui transkrip atau portofolio, bisa juga dari ujian tulis, ujian wawancara, atau peserta tersebut dapat mempraktekkan secara langsung terkait keterampilan yang dimiliki. Nah, itu untuk menambah keyakinan asesor di dalam, oh ini lulus terkait mata kuliah tersebut, jadi tidak perlu mengambil. Itu sih, Kak. Baik, Oke. terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu. Tadi kan kita sudah berbicara ya mengenai seperti apa itu program RPL. Nah, selanjutnya adalah gimana sih caranya untuk daftar program RPL di Prodi S1 Akuntansi Indonesia? Oke, cara mendaftar di RPL itu sama seperti mahasiswa jalur reguler ya. Kalian bisa langsung ke webnya pmb.unusa.ac.id, lalu login pendaftaran, kalian dapat nomor pendaftarannya, lalu ada menu RPL. Setelah itu kalian bisa mengupload bukti-buktinya, transkrip, ijazah, portofolio kerja, sertifikasi kompetensi itu lebih baik. Itu aja sih Kak, lebih mudah gitu, lebih simpel. Oke, berarti dengan pendaftaran secara online juga ya? Betul, Pembelajaran secara online, pendaftaran secara online, otomatis ini sangat memudahkan dan juga sangat efektif serta efisien bagi para pekerja ataupun karyawan. Iya. Dan ini mungkin last question ya teman-teman ya. Last question, kenapa sih kok harus pilih program RPL di S1 Akuntansi Indonesia? Oke. Baik. Mengapa sih kok harus di akuntansi UNUSA gitu ya? Satu-satunya, nomor satu poin utama itu karena S1 akuntansi UNUSA itu sudah terakreditasi unggul. Nah, karena terakreditasi unggul itu benefitnya banyak banget nih gitu ya. Satu, bahwa itu adalah salah satu syarat mahasiswa untuk kerja di perusahaan pemerintahan gitu ya. Di mana CPNS sekarang itu pemerintah ya itu di kriterianya sudah ada terkait status akreditasi lulusan. Nah, mengapa sih kok ada terkait kriteria lulusan di pemerintahan? Karena memang apabila lulusan tersebut, pegawai tersebut berasal dari program studi yang terakreditasi unggul, maka kualitas dari pendidikannya itu dapat terjamin gitu. Karena itu dapat membantu di tingkat operasional pemerintahannya karena mereka pastinya memiliki kemampuan, knowledge dan keterampilan yang lebih bagus. Itu satu. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan peluang kerja di perusahaan swasta. Karena di beberapa perusahaan swasta itu juga concern atau aware terhadap asal dari program studi.
di mana pastinya lulusan alumni di program studi yang terakreditasi unggul itu telah memiliki keterampilan yang tinggi. Adanya dibekali sertifikat kompetensi gitu ya, beberapa, tidak hanya 1 atau 2 kompetensi, mereka memiliki keterampilan baik soft skill maupun hard skill, di mana soft skill maupun hard skill itu dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja pendidikan, kinerja perusahaan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila alumni tersebut berencana untuk studi lanjut gitu ya, pastinya ketika ingin mendapatkan beasiswa gitu, biaya dokter kan sekarang mahal Kak. Nah, pastinya beberapa alumni akan melirik nih program-program beasiswa. Apabila berasal dari akreditasi unggul, lebih mudah peluangnya, lebih besar untuk lolos diterima beasiswa studi lanjut. Oke, berikutnya, ketika alumni lulusan akreditasi unggul itu akan memiliki kompetensi, keterampilan, dan knowledge yang lebih tinggi karena kami pastinya terkait sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran itu sudah dinilai oleh Lamemba gitu ya, bahwa kami layak mendapatkan akreditasi unggul dan itu sudah pasti terlihat di dalam lulusan kami. Yang terakhir benefitnya akreditasi unggul bahwa mahasiswa alumni ini sudah terbiasa memiliki mindset yang standarnya tinggi. Sehingga ketika kita terbiasa di pembelajaran perkuliahan itu dengan standar tinggi, maka akan terbawa di tempat kerja. Sehingga ketika pimpinan perusahaan menginginkan etos yang lebih baik, pastinya mereka akan memberikan kualitas yang lebih baik, hasil yang lebih baik di tempat mereka bekerja. Itu Kak. Oke. Wah teman-teman, banyak banget ya manfaat atau benefitnya. Kenapa kok harus daftar program RPL di S1 Akuntansi Unesa? Nah teman-teman, kita jadi tahu kan ya, ternyata banyak banget benefitnya ketika kalian daftar program RPL di S1 Akuntansi Unesa. Nah salah satunya adalah yang pertama, kalian dapat memiliki jenjang karir, sangat-sangat menunjang jenjang karir, dan juga memiliki masa studi yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Jadi lumayan memangkas ya. Selain itu, ketika kalian daftar di program RPL, untuk sistem pembelajarannya adalah secara online, daftarnya pun juga online, sehingga memudahkan kita, sangat efektif dan juga efisien seperti itu. Dan last sekali, manfaatnya adalah karena program S1 Akuntansi Unesa sudah unggul, otomatis untuk pembelajarannya, kemudian kualitas pendidikannya sudah terjamin oleh Lamemba. Oke, jadi itu aja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Bersama aku Aziza Maulidia dan Ibu Enda Tiwayuning Tias. See you on the next podcast.